otak Rasulullah bagian panjang, bagian sebagai istri. Berarti sekegalan ini kata tulis. Sekegalan katanya tulis. Pada maka tidurlah Rasulullah tidur. Hatta intasafal lail, sehingga pada malam au qariban atau mendekati setengah malam. Artinya malam jam 12 itu masih karena sebelum jam 12 hari sebelum jam 12 hari terbangun misalnya salat tahajud. Karena auzid minhu qalilan awiltu minhu qalilan. Fastaiqadha, maka beliau pun jaga. Yang sahun nauma al-wajhi, dia mengusap mukanya daripada mengusap bekas tidur daripada mukanya. Memang di dalam versi tidur Arab perlu macam tingkatan daripada doa. Pertama, yang sederhana marah kelas TK ialah Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, dan kelas TK. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim wada'tu jambi, Bismillahirrahmanirrahim arfahu, dan dia tidak kelas sanawiyah. Kemudian setelah Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, Bismillahirrahmanirrahim wada'tu jambi, Bismillahirrahmanirrahim arfahu, Allahumma idza qabadta ruhi faghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'krim lahu wasi' madakhalahu warahu'an ba'da mati. Fa idza arsaltahu fa'tihi ma a'taita ibadaka sholihin. Nah, dia adalah kelas mahasiswa. Terteluklah terbaca di waktu itu selepas awal doa kelas TK baca, doa kelas sanawiyah baca, doa mahasiswa baca. Nah, bareng dalam kau bangun tengah malam, kira-kira ya kebangun, jangan lupa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ini baca syahadat. Baca syahadat. Kan marak sipiran Nabi, maka di waktu selepas satu syahadat. Baca syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illallah wal azizul hakim. Terus Allahumma inni astauduka syahadati fa innaka khairul mustaudain. Jadi kesuduk syahadat itu oleh Allah. Dan terbaca di waktu itu sih lepas awal setelah baca doa sebelumnya. Banyak memang mirip-mirip waktu terlepas lawa. Namun si masyhur si badan Rasulullah tipa Aisyah dari si badan Rasulullah apalagi tipa Ali bin Abi Thalib lagi. Para ulama kadang-kadang berbeda-beda, mirip-mirip lepas awal waktu tidur tu berbeda-beda. Namun intinya tetap pertama istighfar, ayat Al-Quran, surat Al-Ayat, beristighfar, selawat, dan tasbih. Nah, bila perlu lambung terbaru juga amalan adalah surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Surat As-Sajdah dan surat Al-Mulk. Dan ini maksudnya nanti akan berlatih teratur. Tinduk dalam teratur, jaga pun dalam teratur. Sehingga kebanyakan baik Allah ngantok ya. Mantu TV lelah lalu, dulu lepas awal, dulu baca bismillah. Kali ngantok lalu, dulu berudu. Usahakanlah berlatih diri untuk wudhu 5 tinduk, baca beberapa wudhu. Baca beberapa wudhu. Dan itu lebih banyak. Bila perlu, 11.000. Selawat dulu 1.000, 5 tinduk. Tambah kita bawa itu betul absolut habis tidak 500 pasbunallah 500. Usahakan sebelum tidur mulai zaman
Barang balik setelah bangun, tahajud, 1000. Dia jadi serba seni. Itu kadang-kadang warung luar serba seni. Untuk apa? Melatih hidup teratur. Nggak nureng bukti. Karena apalah arti daripada hidup orang memperturutkan kemuliaan, menurutkan hawa nafsu. Lalu ini lapis. Nafsu ini tidak berperan dalam hidup. Sekalipun tidak ada ruang. Nafsu tidak ada ruang. Sekalipun nafsu makan minum, nafsu bersengat semamak, tidak ada ruang. Artinya apabila telah kurangnya, bila tidak ada karena semata-mata nafsu. Laku bila dan bila. Dan ini adalah hidup teratur. Ada pula mungkin laksana demi sawat makan, sawat parat, sawat perut, berarti lupa Allah Ta'ala. Ini barang yang kondisi. Kalau kita jadi mendapatkan syirkun hati, syirik tersembunyi. Makanya sebabnya setiap keberangan kita makan minum, ingat Allah. Apabila dengan langit air, ingat Allah seminat air. Kita minat sebutir nasi itu, tahu. Kita tahu minat sebebek nasi. Ingat Allah. Atur berlatih. Lalu itu. Kemudian pada waktu si bangun pun tidak lupa syahadat masih. Asyhadu an la ilaha illallah. Lebih-lebih waktu si bangun melemak mulai sebelum subuh. Bila perlu baca si tajar Rasulullah SAW, Allahumma inni asbahtu ashhaduka ashhadu malaikataka wa jami'a khalqika bi annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduka rasuluka. Ini siwak puluh huruf siwak puluh huruf. Kebaca 4 kali jadi berjumlah 316 huruf. 316 huruf untuk misi sel-sel misi persediaan si 316 huruf. Ia diisi dengan membaca doa 4 kali. Setiap ulama, setiap akan salat ataupun setelah salat sekalipun. Berarti kita bersedekah dulu. Yang isi yang 316 persediaan dengan doa sebelum. Kemudian balik isi salat duha. Salat duha. Kan malah setelah berada di dalam kitab Majalis Susaniyah, salat duha rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca 10 kali surat, baca 10 kali ayat kursi. Kemudian rakaat kedua 10 kali qul huwallahu ahad. Amun gawe ini 2 rakaat evaluasi. Nah setelah selesai sholat, dan lupa baca ayat 6 daripada surat Hud. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Baca 7 kali. Setelah baca 7 kali, baca ya Razak, ya Razak, ya Razak 7 kali. La ya Razak, ya Razak 7 kali. Baca selawat Ibrahimiyah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi Kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa barik ala alihi wa hamdul majid. Itu kan barulah baca doa silparan doa salat duha. Itu dia baca Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat. Jelas sih, perlu diperhatikan. Masih dulu nanti ngelemak-lemak tidak beraktivitas dulu yang berkaitan dengan keduniaan kecuali bersedekah kipak 216 daripada siapa kemudian tanpa melalui televisi tajuk duha dulu duha tidak subuh yang balik sebelum duha. Qala Muhammad rahimahullah ta'ala au qariban min atau dekat daripada pada malam fastaiqadha maka dia terbangun yamsahun nauma an wajhi
dia menghapus bekas tidur dari wajahnya. Thumma qara'a asr, 10 ayat itu sering dibaca di dalam salat maghrib. 10 ayat. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala minal nur, thumma alladzi kafaru ya'dilun, walladzi khalaqakum min tin thumma qara'a al-arda Harun wallahu fis samawati wal ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Ini perlu kali membaca di luar sholat atau di dalam sholat. Adanya adalah kita terjaga yang ada 1000 malaikat untuk cambuk besi. Untuk apa? Untuk mempok syaitan segini rapat ini. Itu besi. Mempok malaikat itu apa? Syaitan ini. Gabung saja 2 ayat terakhir daripada surat Al-Baqarah, surat At-Taubah, kemudian gabungkan ke surat Al-Hasyr 10 ayat. Yang terutama sekali dua salat sunnah. Kemudian termasuk masih banyak daripada surat Al-Imran, apa hasilkum karena dia termasuk bagian daripada rangkaian-rangkaian, jadi paling tidak 4. Nah, bila perlu di waktu kasih salat lo, kita membaca ayat-ayat yang mengandung arti doa. Misalnya lewat Jumat atau dengan salat tahajud malam, salat malam Jumat misalnya, baca paling tidak kedua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah karena mengandung arti doa itu. Kemudian gabung isi inna fi khalqis samawati wal ardi la ilaha illa Arab dulu wala tukhzina yawmal qiyamah wala tukhzina yawmal qiyamah wala tukhzina jamaah, ulangi terus. Di waktu subuh ada masalah di kiamat tu, kita buat anggap jangan ya Allah, jangan kau hinakan hamba ini pada hari kiamat, jangan kau hinakan hamba ini pada hari kiamat, jangan kau hinakan hamba ini. Jangan waktu doa. Memang selama mulai Jumat kesunatan baca surat As-Sajdah, lalu baru dari itu isi inna fi khalqis samawati wal ardi karena dengan waktu doa. Jadi penggabungan antara kata masyarakat kedua akan menghasilkan suatu surat dahsyat. Jadi lama daripada keberlaku untuk hidup teratur istiqomah dalam keteraturan. Kemudian Rasulullah bangun. Jadi maksudnya Rasulullah begitu dia bangun dari tidur, usap-usapnya penentangnya, ada yang baca 10 ayat daripada surat Al-Imran. 10 ayat surat Al-Imran. Mula sama. Padahal perkiraan Rasulullah yang dijamin dosanya dinarak, mati jamin dinarak dengan keanggotaan surga pada Nabi Rasul sehingga kecuali Rasulullah diberikan jamin dapat dengan ya tetap geni gumpulan pahala, tetap ada gumpulan pahala kan sampai dengan ya Allah ya Rasulullah kan sampun ampun dosa salah keluar dikaji sampun liwat baik si Allah maupun si baru tampuni. Lalu maka sampai belak-belak lampaknya ini sembahyang ya Rasulullah. Apa yang Rasulullah? Alam akun abdan syakuran. Dakak dulu apakah dia itu pantas jadi panjang si bersyukur? Justru tunjukkan rasa syukur kepada Allah. Dan dia telah tahu dia akan mendapatkan pengampunan. Atau mungkin sebaliknya si baraknya pecah wakarnya adalah min ahlina lakar. Mungkin lakar ahlina. Bahkan lu tetap takaruf kepada Allah. Marak kiai si ceritaan pidana si nyebaban Gus Ja'far dari Mansur dari Zul ngaji sebaliknya kok tiba-tiba kiai sedang suruh ngaji itu adalah ya tertulis lakar min ahlina.
alinar sampai bertua. Dapat dari alinar di belakang aku sembahyang di karena takut mereka dari karena dari sama surga. Aku sembahyang ini kalau Allah. Nah, ya bingung. Ternyata dengan ini dia pelontok lainnya deh. Anak orang mereka dia pelontok lain. Nunggu bisa beli berapa lebih kuat. Dia pergi ke sekarang itu. Kali nggak bisa tangkap. Karena apa? Karena juga kayak padahal di belakang bagian alina. Berembe apa sebaliknya? Min alil jahannah, min alil jannah. Di belakang apa? Dengan sebab Arab tulis min alil jannah di belakang jadi jelas sembahyang. Berarti terjamin karena surga misalnya. Nah, itu di Arab sebelum karena memang itulah pandangan daripada para sufi mencari hakikat dalam tarekat, mencari tarekat dalam syariat sehingga diharap syariat. Maka semakin bagus yang melakukan syariat berarti semakin bagus tarekat, semakin bagus hakikat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila thumuni mu'lakatin fatawada'a ila syudni mu'lakatin. Kemudian Rasulullah menuju ke satu tempat yang bejana yang digantung berisi air bejananya. Fatawada'a, maka beliau pun berwudu. Pasalah wudu bagus, dia berwudu teliti sangat bagus, padahal air sangat terbatas. Tsumma qama yusalli, kemudian beliau itu bangun sholat. Tsumma sholat rakaatain, jadi ada rakaatain. Tsumma rakaatain, kemudian 2 rakaat. Tsumma rakaatain, kemudian 2 rakaat, berarti 6. Tsumma rakaatain 8 rakaat. Tsumma rakaatain 10 rakaat. Tsumma rakaatain 12 rakaat. Tsumma autaro, barulah dia witir, berarti 13 rakaat. Ya kan? Pertama 2 rakaat, si kedua 2 rakaat, si ketiga 2 rakaat, si keempat 2 rakaat, baru si kelima 2 rakaat, si keenam 2 rakaat, berarti cuma auto. Kemudian beliau itu witir, cuma ibadah, barulah beliau itu tidur. Hatta ja'ahu al-mu'adzin, sehingga mendatangi dia oleh muadzin. Bilal maksud faqama, lalu dia bangun. Fasolat rakaat, maka beliau itu salat 2 rakaat. Tsumma kharaja fasolat subha, kemudian barulah dia keluar dari rumahnya lalu melakukan salat subuh di masjid. Berarti sunat-sunatnya adalah pengedengaran kepada salat Rasulullah SAW, karena kebetulan pengedengaran adalah rapat masjid. Haddatsana Yahya ibnu Sulaiman, telah bercerita pada kami Allah Yahya bin Sulaiman. Qala haddatsani Ibnu Wahb, dia berkata telah bercerita pada kami Ibnu Wahab. Qala akhbarani Amrun, telah bercerita pada kami Amrun, anna Abdurrahman ibn al-Qasim, bahwasanya Abdurrahman bin Qasim haddatsahu, menceritakan akan dia Nabi daripada bapaknya, an Abdullah daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar. Qala Nabi SAW, salatul laili matna matna matna, salat lain itu adalah 2-2-2. Fa'idha aradta an tansarifa, maka apabila kau ingin untuk berpaling, farka raka'atan tutiru laka, maka rukuklah 1 rakaat, dia yang mengganjilkan bagimu masalaita apa yang sudah kau salatkan. Cukup dan rakaatnya membuat dari ganjil selain dan akhirat bagian daripada witir. Qala Al-Qasim, berkata Al-Qasim, wa ra'ayna unasan, dan kami lihat banyak manusia, mundu adrakna, yaitu sejak kami ketahui hal itu, sejak kami dapatkan seperti itu, yutiruna bitalati, mereka itu witir dengan 3 rakaat, dengan 3 rakaat.
dan 3 rakaat langsung. Dari usolli sunnatal witri karena tarokaatin. Sajak sembahyang sunat witir 3 rakaat langsung, 3 rakaat dengan 1 kali syahadat tasyahud, 1 kali salam. Wa inna kullan, dan sesungguhnya lawasi itu akan menjadi meluasi. Arju alla yakuna bisyai'in minhu ba'sun. Nah, aku berharap semua itu suatu keluasan, suatu kelapangan. Saya berharap bahwa jangan ada sesuatu daripadanya ba'sun. Artinya alamuna berbeda misalnya, maka dan satu lebih. Ialah mafhum daripada hadis inilah ia lahir suatu mafhum daripada para ulama sampai mengucapkan wastadalla bimafhumihi, dan para ulama berdalil dengan mafhum masna salatul laili ala annal afdala fi salatin nahar, atas bahwa yang paling afdal kalau pada salat sunat siang, maksudnya salat sunat sebagai ketiga paling afdal antakuna arba'ah, bahwa dilakukan 4 rakaat sekaligus. 4 rakaat sekaligus. Wa huwa minal Hanafiyyah wa Ishaq, dan dia adalah dari ulama-ulama Hanafiyyah dan daripada Ishaq. Ishaqnya adalah murid daripada imam daripada Imam Hanafi. Namun ulama Hanafi menafsirkan bahwa mafhum hadis ini lamun memang salat malam 2 rakaat si afdal, maka salat sunat itu 4 rakaat sekaligus, 4 rakaat sekaligus. Maka qabliyah asar abliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat sekaligus, tetapi dengan sekali kali tasyahud. Saya lamun kedua kali tasyahud pada maratan zuhur. Jadi Allah maknanya kepada Rasulullah SAW, man hafadha 4 rakaatin qabla zuhri, 4 rakaatin ba'dahu, wa 4 rakaatin qabla al-asri, haramallahu jasadahu anin-nar. Saya mulazamah istiqomah sembahyang qabliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah zuhur 4 rakaat, qabliyah asar 4 rakaat, keharaman Allah itu kelentur seperti biasa masa Rasulullah SAW. Ini artinya apa? Secara umum saya sebut Rasulullah. Lalu dalam pelaksanaannya berbeda Rasulullah. Maka apabila terbaik hadis kauli mafhum daripada hadis kauli masna salatul lail, maka arba'an atau marba'a atau ruba'a ini salafi. Nah sebabnya lamun salat duha bau langsung sekaligus 4 rakaat atau 2 rakaat. Dalam salat tasbih jadi pada umumnya ulama melaksanakan salat tasbih itu lamun penjelu 4 rakaat. Namun tetap dengan sekali salam. 4 rakaat. Jadi dalam Fathul kan, dalam Fathul itu tersebut bahwa dimolas kali tasbih sebelum ruku itu pindah ialah sebelum Fatihah. Sehingga bareng di darat membaca tasbih waktu duduk istirahat. Jadi jumlahnya tetap 35 tasbih. Lalu lepas Fathul tersebut wa yajuzu ayuqaddama 15 tasbihan qabla al-Fatihah. Jadi kamu pegawi dimolas tasbih itu sebelum Fatihah, berarti bareng sebelum rukuk tak 10. Jadi sebelum Fatihah 15, setelah sebelum rukuk 10, waktu rukuk 10, waktu tidak 10, waktu sujud pertama 10, sujud 10, kemudian sujud kedua 10. Jadi waktu cukup sebanyak 75 tasbih. Barang kita pergi istirahat tasbih. Karena entaknya yang waktu bulan jadi baik itu. Nah, adapun isi cara kedua adalah memang sebelum sebelum Fatihah 10, setelah sebelum rukuk dimulai, lalu bareng waktu duduk istirahat kita membaca 10.
dia kelangsungan. Lalu cara si kedua, nah cara si pertamanya dia lebih praktis. Jadi langsung dia duduk istirahat, langsung mengajar sebelum Fatihah baca 15. Nah kemudian tasbih, jadi berjumlah 200 tasbih, 200 tasbih sangat 200 berarti namun 100 doang tasbih adalah pada marak memerdekakan 100 budak dari Bani Ismail. Alhamdulillah baca 100 pada marakkan mengorbankan 100 ekor unta. Allahu Akbar baca 100, Allahu Akbar baca 100 pada marakkan berkorban dengan 100 ekor sapi. Baca la ilaha illallah 100 pada marakkan menyedekahkan menghadiahkan 100 kuda perang. Berarti lamun 200 kali tasbih, tahmid takbir kali berarti 200. Lalu lamun kita berharap pahala, lalu merasa dulu untuk orang pemula, ya silakan haraplah pahala sebanyak-banyak. Sehingga oleh sampai hilang kita kan berharap pahala dari Allah Ta'ala. Namun wah jadi mendapatkan lazatul ta'ah. Dapat lazat ta'ahnya, ia lebih membuat kita jadi ilah mengharap pahala dari Allah, ilah takut neraka dari Allah Ta'ala. Maka takut sama jangan takut maka surga milik jangan milik aku. Surga itu miliknya jangan milik aku. Allah Ta'ala pada suci ini. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Yaman, telah bercerita pada kaula Abu Yaman, qala akhbarana Su'aib, telah bercerita pada kaula Su'aib, an Zuhri daripada Zuhri, an Urwah daripada Urwah, anna Aisyah bahwa Aisyah akhbarathu bercerita kepadanya, anna Rasulullah SAW kana yusalli 11 raka'atan. Beliau itu sholat 11 rakaat. Namun sumber itu kan 12 rakaat, jadi adalah ketelur. Hadis kedua ketelur ini. Jadi 12 rakaat, lalu jadi 11 rakaat. Karena adalah itu salatuh, begitulah salat daripada Rasulullah SAW. Hak ini azan subuh, dia jadi qabliyah subuh. Kemudian ya salat subuh itu sendiri adalah merupakan bagian daripada salat fajar. Artinya salat fajarnya salat sejauhnya adalah suatu fajar siddiq. Nah, kemudian dalam fajar siddiqnya dari dalam dulu mungkin kata jamaah ini bayu atau telur. Artinya sebelum azan awit salat 2 rakaat walaupun dalam bentuk salat sunat wudu, salat wudu atau salat sunat mutlak sebelum azan. Nah, lalu setelah azan tabiat subuh, terus lanjutan si salat subuh. Jadi ia tahu perbedaan para ulama sih dalam menafsirkan sabda Rasulullah, raka'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fihi. 2 rakaat terawih lewat waktu fajar lebih bagus daripada dunia tanpa segala macam isinya. Setiap era isi dunia ini semakin banyak, si lebih mahal. Maka setiap era istiqomah salat fajar berarti sekian banyak ukuran nilai daripada salat fajar. Karena apa? Karena setiap era banyak benda-benda planet isi bawah menuju si para astronot untuk datang ke bumi lalu menambah nilai bumi, menambah potensi daripada bumi. Setelah bumi misalnya terungkap potensi-potensi secara di dalam sifat permukaan berupa Mars, Terra, segala macam lah untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Maka mau tidak mau suatu saat para astronom itu jadi sekedar rekreasi kita planet, lalu baik sebagian daripada benda planet untuk jadi aksesoris yang ada di bumi, untuk beli kebutuhan yang ada di bumi. Jadi kalau sambil bertombok berarti potensi bumi. Nah, semakin berombok potensi bumi, semakin berombok berarti nilai daripada 2 rakaat salat fajar. 2 rakaat salat fajar. Jadi marak seterang dulu, lihat samping salat 5 waktu untuk melakukan kita jadi diganti tertib dalam hidup, dia murah, maka salat sunat pun harus istiqomah. Apa salat sunat? Terutama sekali sembahyang witir, sembahyang duha, sembahyang tasbih bila perlu. Amal bau bilang dulu ya, sekali seminggu lah, sekali seminggu ya, sekali sebulan, sekali sebulan boleh bau, sekali seumur hidup. Dalam boleh bau sekali seumur hidup, ya sembahyangin dia teman. Setelah itu sekali seumur hidup, tidak untuk sembahyang tasbih. Jadi mana-mana sekali lah seumur hidup. Lalu bau bilang tolong orang ahli tarekat yang bilang tolong sembahyang. Sembahyang tasbih ini. Jadi sembahyang tasbih ini kira-kira dikali sebelum maghrib, misalnya kali ya, tempatan sebelum maghrib atau setelah maghrib, setelah isya, kemudian apa lagi? Penjeluk, buat masih kira-kira beda terikat waktu sembahyang tasbih. Lah ya, 5 hadis daripada hadis-hadis yang berbicara tentang salat sunat sipir atau salat lahir. Silaksana Rasulullah SAW memberitahukan pun cara beliau sebagai salah satu daripada latihan ya, untuk menjadi hamba Allah, umat beliau isi mengikuti rajin sholat, sangat rajin sholat Rasulullah SAW. Saya di luar apa namanya sembahyang sunat pun misalnya ditinggalan kadangnya sembahyang tabiyah subuh suatu waktu sembahyang tabiyah subuh yang sempat Rasulullah SAW, maka setelah subuh tidak ada Rasulullah. Sayyidina Abdul Qadir Jailani namun lupa salat lain, maka antara subuh timpal zuhur ia tahu ada keadaannya. Ya kadang-kadang sembahyang wajib tinggalan dia ada. Para ketagihan itu justru sudah ada ketagihan tinggalan gratis. Wallahu a'lam bishawab.